lagi bersama saya Emilia Mude. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua tentang persaudaraan yang rukun yang terambil dari Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kehidupan yang rukun merupakan dambaan setiap orang, merupakan kerinduan dari setiap orang. Baik rukun dalam hubungan secara pribadi, baik dalam hubungan keluarga, dalam hidup berkelompok, dan bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu merupakan dambaan dari setiap orang. Namun bila kita lihat pada kenyataannya bahwa ada yang hidupnya tidak rukun, baik dalam hubungannya dengan keluarga, baik dalam hubungan secara pribadi dengan orang lain, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam kerukunan menandakan adanya suatu kekuatan, karena di sana ada persatuan dan juga ada kebersamaan. Ketidakkerukunan itu merupakan tanda awal dari terjadinya kehancuran. Allah menyatakan dalam Mazmur Daud, Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bahwa betapa pentingnya untuk hidup rukun. Mengapa hidup rukun itu penting? Karena dengan adanya kerukunan, maka di sana ada kekuatan dan berkat Allah yang akan mengalir. Di dalam persaudaraan yang rukun, yang pertama kita bisa lihat bahwa di sana ada kekuatan dan ketahanan di dalam hidup. Hidup yang rukun akan memberikan kepada kita suatu persekutuan yang indah yang memiliki kekuatan. Nah, dalam menghadapi situasi dan kondisi seburuk apapun, orang yang hidup dalam persekutuan yang harmonis, yang indah, hidup rukun, maka tidak akan takut, bahkan tidak akan bimbang di dalam hidupnya. Mengapa? Karena orang yang demikian percaya bahwa Allah yang akan memberikan kekuatan untuk menjaga dan memelihara kehidupannya. Jika kita mampu bertahan sampai hari ini, itu semua bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi itu semua karena anugerah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan ketahanan kepada kita, dan bahkan memberikan kepada kita kemampuan. Oleh karena itu, Allah ingin agar hidup kita dalam persekutuan yang rukun, baik dengan keluarga, baik dalam hubungan secara pribadi dengan orang lain, bahkan dalam hubungan masyarakat. Dan juga kita diminta untuk hidup rukun dengan sesama kita. Nah, ini sangat penting untuk kita tanamkan bahwa kerukunan itu harus dimulai dari dalam diri, dimulai dari diri kita pribadi masing-masing. Dalam persaudaraan yang rukun yang kedua, di sana ada kemampuan untuk memberkati. Bila kita hidup rukun, maka kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki kemampuan untuk memberkati orang lain. Dan memang haruslah demikian, untuk kita menjadi berkat bagi orang yang lain, karena hidup kita ini bukan lagi milik kita. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi yang rumit seperti pada masa pandemi seperti ini, pada masa COVID-19 seperti ini, apakah kita secara pribadi masih bisa atau masih dapat menolong
atau memberkati orang lain lewat apa yang kita miliki, baik lewat makan minum, baik lewat doa-doa kita, lewat dorongan atau motivasi kepada orang lain, sehingga orang lain masih bisa hidup dan bertahan. Kita adalah milik Kristus. Kita harus mampu dan bisa memberkati orang lain dengan dan lewat kehidupan kita, dibarengi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti kita akan mampu untuk memberkati orang lain. Karena itulah kerinduan Tuhan Allah untuk kita bisa dan terus menjadi berkat bagi orang lain di mana saja kita berada, khususnya dalam hubungan-hubungan. Kemudian yang ketiga, dalam persaudaraan yang rukun, di sana kita bisa menerima kelimpahan berkat Allah. Orang yang hidup dalam persekutuan akan menerima kelimpahan berkat Allah, sebab ini merupakan janji Allah sendiri. Dalam ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat Allah itu akan selalu mengikuti orang percaya yang selalu hidup rukun, yang selalu hidup damai. Jadi seperti ini, jangan pernah harapkan berkat Tuhan jika kita ini adalah orang yang perusuh, orang yang suka melakukan perbuatan yang merusak. Kita lihat akhir-akhir ini, baik kita saksikan langsung maupun melalui media-media yang ada, banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Apakah memang harus demikian? Atau kita harus menjadi berkat bagi orang lain, melakukan perbuatan yang baik, yang tidak merusak. Dalam Mazmur 133 ini menggambarkan bagaimana kesatuan dalam hidup persaudaraan yang baik, karena ikatan atau secara biologis maupun dalam kepercayaan kita atau dalam iman kita itu mendatangkan kesejahteraan atau berkat bagi orang yang mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Jadi di sana ada upaya dengan sungguh-sungguh. Kesejahteraan atau berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang datang dan turun dari langit secara tiba-tiba, tetapi harus diupayakan dalam kesadaran bahwa hubungan baik antar saudara itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Allah. Jadi dalam persaudaraan yang rukun itu, yang pertama, ada kekuatan dan ketahanan di dalam hidup. Dalam persaudaraan yang rukun itu ada kemampuan untuk saling memberkati. Dalam persaudaraan yang rukun itu, di sana kita menerima kelimpahan berkat Allah. Jadi hiduplah dalam persaudaraan yang rukun, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita umat kepunyaannya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.